كتب القدر تدخل حياتي ودنيتي والنهارده عمري بس عمري ابتدى. Yang terakhir tadi ridho Roma. Enggak, jadi dua, jadi ridho Allah dan ridho orang tua. Orang tua juga ada dua. Ada orang tua yang ada di rumah kita, itu namanya orang tua dalam fisik kita. Ada orang tua kita dalam bidang agama yang mengajarkan kita Islam. Nah, itu yang dikategorikan orang tua. Harus diperhatikan itu, harus dihormati. Maka ridho orang tua, kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, kita harus memperoleh ridho dari orang tua. Ini yang secara sederhana kita harus cermati bersama-sama. Nah, ini baru kita akan bahas tadi Islam. Sekarang agama. Nah, apa yang dimaksud dengan agama? Kalau kita baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, setidaknya agama itu berarti, tadi kita lihat dalam bahasa Sanskerta, agama itu ada dua kata, a dan gam. A artinya tidak, gam artinya pergi. Artinya berarti agam berarti apa? Tidak pergi. Apa maksudnya tidak pergi? Jadi bermakna yang dimaksud dengan a tadi tidak, gam itu pergi. Berarti tidak pergi yang berarti tetap di tempat kita. Ada juga yang mengartikan agama itu berarti kacau. Berarti tidak kacau. Jadi agama mempunyai arti tidak kacau. Orang yang memiliki agama hidupnya tadi damai. Seperti ikan tadi. Ikan yang ada di air, yang ada di kolam, yang ada di lautan boleh, dan seterusnya. Ini yang bisa kita lihat. Nah, kawan-kawan semuanya, pengertian ini dapat dipahami dengan melihat hasil yang diberikan oleh peraturan-peraturan agama, yaitu secara sederhana, agama itu mengajarkan moral. Pada prinsipnya agama mengajarkan kebaikan. Cuma membedakannya apa? Agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Ini yang perlu kita lihat. Kalau dari bahasa Latin, apa kira-kira agama? Agama dari bahasa apa Latin? Tapi kan Arab. Kalau dari bahasa Latin, apa agama itu artinya? Ya ini kan sudah ada nih, religi. Oh berarti nggak memperhatikan depan ya. Ini religi. Nah dalam bahasa Inggris religion. Religion itu artinya apa? Berarti nih agama itu berarti teks atau kitab suci. Jadi orang yang berpegang kepada teks dengan kitab suci. Kalau Islam berarti apa kitab sucinya? Al-Quran. Kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ini yang perlu kita cermati. Oleh karenanya kawan-kawan semuanya, agama sebetulnya kalau kita bicara tentang agama adalah intisari Allah mengarahkan orang-orang yang berakal dengan kemauan mereka sendiri untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Ini yang memperoleh tadi ketenangan, ketentraman, kedamaian, selamat. Tapi kalau kita nggak berpegang kepada ajaran agama, banyak yang mereka sesat. Masih ingat narkoba? Ya kan? Kenapa? Para remaja, mahasiswa itu mereka mengkonsumsi narkoba. Padahal remaja, pemuda adalah pemimpin yang akan datang kan? Pemuda sekarang adalah pemimpin yang masa akan datang. Masih ingat kata-kata dari Soekarno? Itu kalau dibandingkan orang tua atau orang dewasa dengan anak pemuda itu hebatan pemuda. Dulu kalau tidak salah ada di iklan apa itu Soekarno itu. Berikan aku 1000 orang dewasa, saya akan mencerabut Gunung Semeru sampai ke akar-akarnya, gitu ya. Pernah dengar kan? Wah ini luar biasa. Tapi ada lagi yang lebih dahsyat. Apa itu? Berikan aku 10 orang pemuda, akan aku guncangkan dunia, akan aku goyangkan dunia. Hebatan mana kira-kira? Hebatan pemuda. Kalau 1000 orang dewasa dikumpulin di Gunung Semeru, mereka suruh macul, suruh menghancurkan gunung-gunung, lama-lama rata nggak itu kalau 1000 orang gunung? Diambil kan banyak sekarang kan batu-batuannya, makanya ya kategori tadi itu ungkapan. Saya akan serabut Gunung Semeru sampai ke akar-akarnya. Tetapi yang lebih hebat tadi pemuda. 10 orang pemuda, saya akan goncangkan dunia, goyangkan dunia.
Tapi kalau kata anak-anak sekarang, berikan aku bukan 10 orang lagi, berikan aku 7 orang pemuda, akan aku jadikan boyband. Iya kan ya? Kalau yang perempuan-perempuan bilang lain lagi dia. Berikan aku 9 orang pemudi, saya akan jadikan Cherry Bell. Ada berapa? Yang 9 apa itu? Oh, ada yang ngitung. Yang 9 siapa? Grup apa itu 9? Oke, ini kawan-kawan semuanya, ini yang dikategorikan tadi agama. Agama itu sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh karena kalau kawan-kawan memahami agama Islam dengan baik, insya Allah sama orang tua itu nggak durhaka. Kenapa kita durhaka sama orang tua? Karena pemahaman agama, akhlak kita belum ada terhadap orang tua. Ini yang perlu kita cermati yang sederhana. Baik kawan-kawan semuanya, dalil adanya Islam itu sebagai agama yang benar nanti bisa dicek dalam surah Al-Imran ayat 85. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang betul di sisi Allah adalah agama Islam. Tujuannya apa? Agar kita meluk agama Islam, agar setiap muslim mentaati meletakkan peraturan Allah dan Rasulnya. Tetap peraturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari agar setiap muslim beriman kepada Allah dan seterusnya. Yang tak lain tak bukan kita berakhlakul karimah. Nanti dalam kehidupan sehari-hari kita, akhlak itu ternyata bukan hanya terhadap Allah saja. Akhlak terhadap sama manusia. Dengan siapa saja? Kita sama manusia berarti dengan sesama muslim. Muslim dengan non-muslim. Kita dengan orang tua. Kita dengan teman. Kita dengan tetangga. Ada akhlaknya nggak itu? Semuanya ada akhlaknya. Yang ini yang sangat sederhana. Kemudian saya tanya, kenapa di Indonesia sering banjir? Penyebabnya apa kira-kira? Buang sampah sembarangan. Ini karena kenapa? Minimnya akhlak. Buang sampah sembarangan di bantaran, di sungai. Kalau satu RT buang sampah sampai satu kelurahan, buang sampah sampai se Indonesia, kalau buang sampah terus menerus banjir nggak kira-kira? Nah ini yang sangat sederhana penyebabnya ulah kita sendiri. Belum pohon-pohon yang ada di gunung-gunung ditebang-tebang, yang benar nggak? Ditebang-tebang buat apa? Bangun rumah, bangun gedung-gedung bertingkat, kan ada dari kayu-kayu. Pasirnya dari mana? Dari sungai. Nah ini banyak sekali penyebab adanya banjir karena ulah kita. Dikeruk, bahkan coba lihat laut aja diuruk, laut apa? Fluid itu ya. Saya pernah dengar di salah satu stasiun itu, awalnya itu kan laut diuruk, maka sekarang kan air laut lebih tinggi dibanding daratan kan. Apa hujannya sudah berhenti tapi air terbanjir? Apa sebabnya? Karena air lautnya masih penuh kan. Ya ini yang bisa kita lihat model karena ulah manusia. Banyak danau, situ, lebak yang biasa nyerap air danau itu. Sekarang danau banyak yang diuruk ya. Banyak yang diuruk itu di daerah Lebak Bulus, itu namanya Lebak kan danau. Di samping Lebak Bulus itu, di samping terminal kami stadion, biasanya itu awalnya lebak. Sekarang diganti rubah jadi pertokoan tinggi-tinggi, rumah susun, banyak gitu kan. Ya ini yang timbul juga banjir. Tapi ingat nih kawan-kawan semuanya, ketika adanya musibah diharapkan kita harus kreatif. Kalau memang kita tahu Indonesia, terutama di Jakarta sering banjir, biasanya berapa tahun sekali kalau banjir massal? 5 tahun sekali. Kan harus berpikir kreatif bagaimana meminimalisir adanya banjir. Seperti halnya Jepang. Jepang itu kan negara apa namanya? Gempa ya. Nah, dia akhirnya berpikir kreatif, bikin bangunan yang tahan gempa. Nah, ini juga sama. Yang gubernur yang baru ini kan berusaha berpikir, bikin terowongan atau apa ya. Ini kreativitas itu sangat penting. Nah, dulu memang BKT belum ada hasilnya, bikin yang baru-baru lagi, meminimalisir tadi adanya banjir dan seterusnya. Kawan-kawan semuanya, oleh karena baru kita akan bahas Islam sebagai agama yang lengkap. Kalau tadi itu Islam
sebagai agama. Dan apa itu pengertian Islam? Sekarang kita akan bahas Islam sebagai agama yang lengkap. Tadi pada awal-awal sudah disinggung apa yang dimaksud dengan lengkap. Apa arti lengkap sih sebetulnya? Apa kira-kira? Lengkap itu artinya apa? Mencukupi, sempurna ya. Jadi semuanya ada. Kalau kita belanja di warung serba ada, harapannya apa berarti? Ada semuanya. Tapi kita kadang komplain sama tokonya, bang katanya warung serba ada, kok ini warung serba nggak ada? Berarti nggak lengkap, gitu ya. Oke, baik. Kawan-kawan semuanya, agama Islam atau syariat Islam adalah undang-undang yang komprehensif, yang menyeluruh, yang lengkap. Karena kenapa? Agama Islam itu meliputi semua aspek kehidupan, mengajarkan kita ke seluruh aspek kehidupan. Kita buang hajat diatur nggak dalam Islam? Diatur. Kalau kawan-kawan pernah belajar fikih nggak? Fikih toharoh. Itu kan ada aturannya. Kalau kita lagi di lapang, tanah lapang, kemudian mau buang hajat, Anda lagi di gunung, lagi di hutan, mau buang hajat kan nggak boleh sembarangan. Di situ ada lubang semut, lubang apa, tiba-tiba Anda buang hajat, boleh nggak? Apa sebabnya? Hah? Apa sebabnya? Pertama tadi, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, termasuk semut juga dihormati hak kesemutannya. Dihormati ular juga haknya kan? Nah, kalau kita buang hajat di tempat ada gitu lubang ular, kira-kira ular marah nggak kalau dibuang hajat? Gak usah jauh-jauh, rumah Anda tiba-tiba ada yang buang hajat, Anda marah nggak? Hah? Depan rumah, depan pintu, marah nggak kira-kira? Nah ini kan sama juga, Islam itu luar biasa. Yang pertama, memperhatikan hak tadi kebinatangan yang diayomi. Belum lagi ada manfaat buat kita. Kalau kita buang hajat tadi di lubang, di tanah lapang, boleh jadi itu nggak tahu ada lubang ular, kita lagi buang, akhirnya kita kena tergigit kan? Boleh jadi digigit langsung kita meninggal dunia. Nah kan? Apa sebabnya? Kita kena bisa ular. Nah ini Islam yang luar biasa, memberikan rahmat. Belum persoalan tadi. Kenapa Islam melarang kita buang hajat di tempat lubang semut misalkan? Karena kita nggak tahu bahwa sebetulnya semut sedang dia mengisi pengajian itu. Mengisi pengajian tentang bagaimana meningkatkan iman dan takwa gitu kan. Tiba-tiba ada yang buang hajat, marah nggak itu? Oke, ini kawan-kawan semuanya. Jadi yang dimaksud dengan agama Islam, agama yang lengkap, meliputi semua aspek dan bidang kehidupan. Yang secara garis besar, kalau Islam itu kita akan bahas nanti 3 bahasan. Yang pertama, bahas tentang akidah, kemudian bahas tentang syariah, baru bahas tentang akhlak. Oke, baik kawan-kawan semuanya. Jadi yang komprehensif, yang lengkap itu diantaranya Islam itu mengajarkan kepada kita seluruh aspek kehidupan, baik itu dalam ibadah maupun dalam sosial ekonomi, dalam bermuamalah. Nanti akan coba kita lihat ada di mana wilayah hukum, di mana wilayah misalkan bank dan seterusnya. Ini yang secara sederhana Islam itu agama yang lengkap. Apa itu akidah? Akidah artinya apa? Ada yang tahu artinya akidah apa? Akidah itu keimanan. Keyakinan itu yang dikategori adalah akidah. Yang secara sederhana hukum-hukum yang bersangkut pautan dengan keimanan dan ketauhidan yang merupakan dasar keislaman seorang muslim. Saya tanya ini, bangunan berbanas kalau kita ibaratkan akidah apanya nih kira-kira? Pondasinya. Kalau pondasi gedung berbanas ini tidak kuat, kira-kira ambruk atau enggak? Pasti akan ambruk. Tapi kalau pondasinya kuat, ambruk nggak? Enggak, ini juga sama.
Kita memeluk agama Islam kalau akidah kita nggak kuat, maka ikut banyak ajaran sesat ya. Nauzubillah. Tapi kalau seandainya kita tadi agama kita kuat, akidah kita kuat, maka kita akan selamat. Kalau tadi saya ibaratkan ikan yang ada di kolam, nih sekarang kita belajar tentang akidah itu. Kalau kita bicara tentang akidah, diibaratkan ikan yang ada di lautan. Air laut rasanya apa? Ikannya asin nggak? Maksudnya apa nih? Ada yang tahu maksudnya? Betul, ikan tidak berpengaruh terhadap lingkungan. Ikan tidak berpengaruh terhadap rasanya asin. Termasuk juga kalau kita punya akidah kuat. Kita tidak berpengaruh. Kalau nanti suatu saat kawan-kawan bekerja jadi pejabat, jadi PNS atau apa ya. Nah, ketika teman-temannya semuanya itu melakukan tindak korupsi, Anda korupsi nggak? Enggak, karena tidak ngaruh. Karena dalam hati kita dipantau oleh Allah. Di mana saja kita berada, Allah memantau kita. Allah itu mengirim intel loh. Intelnya siapa? Malaikat nih. Siapa yang di kanan kiri? Bukan nakir. Kalau bukan nakir di kuburan nanti. Apa Rokib Asid. Kalau kita lihat ada orang ngambil barang di Indomaret atau di mana itu kan ketahuan pakai CCTV ya. Nah ternyata Allah itu CCTV-nya itu luar biasa, langsung menusuk ke hati kita, tahu dia. Termasuk kata kawan-kawan ini, kalau belajar agama Islam ngantuk bener kan? Lama banget, kapan selesainya sih, gitu kan? Itu Allah mengetahui itu. Mendingan saya ngomong aja lah, gitu kan? Karena merasa bahwa dirinya pinter. Kalau saya tanya nih, ada filosofi yang sangat sederhana. Gelas, kalau seandainya kita biar bisa isi airnya, kalau seandainya ditutup, kira-kira airnya masuk nggak dalam gelas itu? Nggak bisa masuk. Itu juga sama. Kalau kawan-kawan belajar agama Islam, itu boleh jadi kita ngobrol, kita nggak memperhatikan, lihat BB atau curhat, bukan bahas tentang agama Islam, maka ibaratnya kita belajar itu seperti tadi gelas. Gelas itu kita ingin isi airnya, tapi ditutup pakai tutup air, kemudian kita tuang. Kira-kira masuk nggak? Itu juga sama, kita tidak akan mungkin belajar agama Islam akan paham. Kalau kita tadi nggak memperhatikan bahwa kita yang paling benar, bahwa kita sudah tahu lah. Memang belajar agama Islam dari sejak TK udah belajar terus kan? Ya sebetulnya sekarang lebih jenuh pendalaman. Anda yang berbicara semuanya, sudah paham semuanya. Gitu kan? Nanti makanya dalam mata kuliah kita untuk awal-awal ini sengaja dari saya, nanti baru kita pakai makalah aja. Nanti harapannya kawan-kawan yang bisa berbicara. Ini yang sangat sederhana modelnya. Nggak usah berbicara dalam lingkup kecil, tapi berbicara bersama-sama. Gimana? Setuju? Oke. Nah, berbeda kalau kita saat kita belajar agama Islam, kita ingin tadi gelas, kita terisi, kemudian tutupnya kita angkat. Kira-kira gelas itu terisi nggak? Tutupnya udah diangkat. Kalau tadi kan nggak diangkat ya. Artinya kita mendengarkan. Walaupun boleh jadi yang diulang itu lagi gitu kan. Kira-kira terisi nggak tuh gelas? Inilah yang kategori nur Allah itu akan masuk ke dalam jiwa kita. Ilmu, kita paham agama Islam. Karena ini sangat penting nih kawan-kawan semuanya. Kebanyakan umat Islam di Indonesia ini menyepelekan masalah agama. Mereka lebih tertarik bahwa anaknya itu pinter bahasa Inggris dibanding agama. Bener nggak? Dia lebih tertarik anaknya kursus privat bahasa Inggris walaupun nggak punya duit, ngutang-ngutang 300.000 sebulan. Dicari tuh, minjem di mana-mana, kebayar. Kebanyakan ada juga orang tua yang nggak memperhatikan agama, anaknya belajar di TPA, bayar sebulannya berapa? 2.000, 5.000, nunggak sampai setahun. Ada nggak begitu? Ini berarti apa? Kita lebih mementingkan umum. Padahal Islam, kalau kita bicara tentang wahyu yang pertama kali turunkan Allah kepada Muhammad, apa itu? Iqra, bacalah. Bacalah itu baik itu umum maupun agama.
Jangan kita cuma belajar umum aja. Kalau kita belajar umum aja sekuler kita. Misalkan kawan-kawan ingin belajar ekonomi saja, nggak ada belajar Islam. Itu nanti ketika kawan-kawan menjadi pejabat akan sekuler. Menghalalkan berbagai macam cara. Anda belajar kedokteran misalkan. Nanti tidak pernah ada benteng agama. Maka boleh jadi mau praktek atau malpraktek namanya. Malpraktek itu. Nah ini yang, tapi kalau kita bentengi, oh nggak apa-apa umum. Karena banyak para pemikir Islam itu sukses karena dia belajar agama juga belajar umum. Kayak contohnya Al-Jabbar yang menemukan matematik angka 0 sampai 9. Kalau nggak Al-Jabbar yang menemukan, kita pusing itu matematik arus Romawi semuanya. Coba Romawi angkanya berapa? Angka kalau 5 tulisannya gimana? Pi kan? Kalau 10 X, kalau 100 kan pusing kita. Kebanyakan. Akhirnya coba yang dipakai adalah dari Al-Jabbar. Dia paham matematik, dia juga paham. Dan masih banyak Al-Hawarizmi, dia menemukan kacamata, itu dari Islam. Al-Farabi itu dia ahli filsafat. Ibnu Sina itu pakar kedokteran. Tapi ingat luar biasa itu, dia bukan hanya belajar paham dokter, tapi agama Islam juga kuat. Ini yang semestinya mainstream. Pemahaman kawan-kawan belajar agama Islam itu akan sesat. Karena banyak pengusaha muslim yang mereka berhasil karena dia dibentengi agama. Dulu saya pernah membaca itu Presiden B.J. Habibie, pernah dengar? Presiden keberapa B.J. Habibie? Keberapa? Coba dihitung, presiden pertama siapa? 2 Soeharto, ketiga Habibie. Nah, itu pernah saya baca ternyata, kalau sekarang ada filmnya kan Ainun Habibie ya. Nah itu ternyata luar biasa apa rahasia Habibie jadi presiden ya. Ternyata walaupun dia jadi presiden tetap dia mulainya rajin. Puasa Seninnya juga rajin, itu yang luar biasa. Jadi tidak harus jadi pejabat luntur akidahnya, enggak. Ini yang perlu dicermati kita semuanya. Kemudian syariah itu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada akhlaknya nggak sholat kepada Allah? Ada akhlaknya nggak? Ada akhlaknya. Kita harus belajar tadi fikih, kalau dalam ibadah fikih ibadah. Saat kita sholat itu ibarat aja kalau kawan-kawan kalau datang ketemu gubernur, ketemu camat, ketemu menteri, harus rapi nggak pakaiannya? Rapi. Orang-orang nggak pernah disemir, sepatu disemir kan? Nah, itu rapi kita. Tapi kalau kawan-kawan sholat, kira-kira kepada Allah, menghadap Sang Maha Pencipta, bukan hanya Anda aja, termasuk gubernur diciptakan oleh Allah, rapi nggak? Kadang-kadang pakai singlet, bener nggak? Kadang-kadang pakaiannya bolong-bolong. Bahasa sederhana yang perlu kita renungkan bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah. Doanya juga kita nggak serius, kadang-kadang bener nggak? Coba renungkan, ini kan evaluasi buat kita semuanya. Kita beribadah itu berdoa nggak pernah tuh angkat tangan. Kadang-kadang lagi doa berjamaah tangan nggak pernah angkat, amin. Ini nggak diangkat nih, biasanya diangkat kan? Ini ibaratnya ada orang minta pengemis, tapi dia nggak serius gitu kan? Saya kira dia nggak serius mau minta gitu kan? Anda kasih nggak? Ini sangat sederhana ilustrasi buat kita semuanya. Kalau kita ingin minta kepada Allah, harusnya kita serius dalam berdoa. Baik kawan-kawan semuanya, termasuk akhlak juga. Bukan hanya manusia dengan Allah yang kategori vertikal, tetapi juga horizontal. Kita dengan manusia. Ya tadi yang sangat sederhana, Islam mengajarkan kita ada akhlak terhadap orang tua kita, terhadap non-muslim, kemudian terhadap muslim, terhadap kawan-kawan di kampus dan lain sebagainya. Nah kemudian ini yang sangat sederhana, akhlak. Akhlak itu menunjukkan pada pendidikan rohani dan pembersihan hati dari sifat-sifat tercela dan menghiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah ini kawan-kawan semuanya yang bisa kita lihat di antara sifat tercela itu apa? Masih ingat tengil? No tengil, apa tuh kepanjangannya?
Yang pertama apa? No takabur, jangan sombong. Itu sifat buruk hati kita. Jangan takabur, jangan sombong. Kemudian apa lagi? No egois, jangan egois. Mementingkan diri kita sendiri tanpa memperhatikan kebersamaan. Terus apa lagi? No nakal, jangan nakal. Karena kalau kita nakal bisa bahaya. Yang rugi bukan orang lain tetapi kita sendiri. Banyak anak muda nakal, ngetrek, akhirnya matinya pas ngetrek. Jadi banyak itu pemuda-pemudi sekarang itu yang matinya, meninggalnya itu narkoba, ngetrek gitu ya, ngedrak gitu. Tapi saya nggak pernah lihat nenek-nenek mati ngetrek. Ada nggak? Nggak ada itu. Nah, kawan-kawan semuanya, kita bicara tentang ajaran Islam. Ini ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini bisa baca kan? Hah? Bisa baca? Iya, tentang Jibril. Yang Jibril ini dia menyamar jadi orang tua dari laki-laki. Yang sebetulnya dia ingin mengajarkan sahabat apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Ini yang sederhananya. Yang bicara tentang hadis yang berbicara tentang malaikat Jibril yang menyamar dari orang tua. Dan diantaranya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an dia telah berkata, bainama nahnu inda Rasulillah, tatkala kami duduk di sisi Rasulullah, para sahabat semuanya lagi duduk. Tiba-tiba zata yaumin, suatu hari, itola alaina, datang muncul di hadapan kami rajulun sadidun, seorang laki-laki yang sadid bayad, bajunya putih. Bajunya putih, kayak ini aja, kalau orang meninggal pakai apa biasanya? Kain kafan putih kan? Kenapa orang yang meninggal pakai kain putih? Putih. Gak ada cerita orang meninggal pakai kain kafannya warna hijau. Nanti kalau warna hijau nanti kata orang apa itu? Bilang lontong kan? Ini dalam hadis sadid bayadus sawab. Sadidu bayadus siap yang artinya apa? Bajunya itu sangat putih. Sadidu sawadi sari, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi. Ternyata Rasulullah dan para sahabat nggak tahu tuh dari mana itu. Ada kakek-kakek datang. Nah, termasuk juga nggak ketahuan la yura alaihi asarus safar. Karena biasa kalau di gurun pasir kalau orang jalan ada sisa-sisanya nggak? Ada kan? Tapi ini kok nggak ada sisanya ini. Nggak ada tapaknya gitu ya. Kalau binatang biasanya kalau jejaknya ya, kaki-kaki misalkan Anda lagi meneliti tentang gajah, kan tahu tuh kaki gajah, oh ini gajah di sekitar sini karena ada jejaknya, ada tapaknya. Nah ini yang secara sederhana. Termasuk kalau kawan-kawan pergi haji nanti ke Mekah, di Masjidil Haram itu ada namanya jejak kakinya Nabi Ibrahim yang namanya Makom Ibrahim. Bukan makom itu artinya kuburan, bukan. Tetapi kakinya Nabi Ibrahim, jejaknya. Nah, kawan-kawan semuanya, ini tidak ada yang ketahuin. Wala ya'rifu minna ahadan, dan tidak ada yang tahu dari mana itu orang pemuda itu yang bajunya ada yang bilang orang tua, ya kan? Yang jelas ini pemuda orang bajunya putih, rambutnya hitam. Nah, tidak ada yang tahu hatta jalasa ila Nabi, sampai dia langsung tiba-tiba duduk. Orang lagi ngobrol-ngobrol dalam pengajian tiba-tiba duduk. Ini sebetulnya kan hadis ini enggak asing ya di tengah telinga kawan-kawan ya. Nah, ini dalam bahasa Arabnya saja kita akan coba lihat. Nah, yang lebih parah lagi, kaget ini sahabat Umar bin Khattab. Ketika datang, tiba-tiba datang berhadapan dengan Rasulullah. Kemudian dia nyandarin lututnya ke lutut Rasulullah. Kemudian meletakkan tangannya ala pasizai di pahanya Rasulullah. Waqala, dan dia berkata, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad,
Akhbirni anil Islam, beritahukanlah kepada saya tentang Islam. Faqala Rasulullah menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang dimaksud dengan Islam itu yang pertama apa? Mengucapkan kalimat syahadat. Coba baca syahadat bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadat jangan dirubah-rubah juga ini. Kalau Anda pernah belajar ada yang Ahmadiyah itu dirubah itu. Bukan syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi wa asyhadu anna Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah. Bahaya enggak? Bahaya tetap ini. Nah, ini sudah perlu kita lihat. Ini jangan sampai syahadat kita dirubah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah, dan mendirikan sholat. Sholat berapa waktu? 5 waktu. Apa aja sholat kita? Subuh. Nah, ini kalau kita mau tenang, kita harus sering mengcalling Allah. Nomor Allah tahu itunya kita nomor Allah berapa callingnya? 2, 4, 3. Berapa tadi? Subuh berapa? 2. Zuhur 4. Asar 4. Maghrib 3. Jadi Isya 4. Jadi 2, 4, 4, 3, 4. Kalau ingin tenang, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Ketik rek, jangan sampai begitu. Kalau ketik rek bahaya itu. Ya. Kalau ketik rek berarti Anda akidahnya nggak kuat itu. Anda sedang berbisnis, ketik rek spasi. Ya kan? Oh, ternyata apa? Anda lahir hari Selasa, nggak cocok kerja di air. Kacau nggak kira-kira? Ini yang nauzubillah min dzalik. Nah, ini kita akan lanjutkan. Waktu qimah sholat, tadi mendirikan sholat. Waktu qiyam zakah, dan menunaikan zakat. Zakat itu ada berapa? Zakat apa? Zakat fitrah, zakat mal. Oke, ini. Wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, ini sato'a ilaihi sabila. Artinya apa? Pergi haji jika mampu. Tapi ingat, kalau nanti kawan-kawan sudah pergi haji, jaga akhlaknya. Jangan sampai di stasiun kayak stasiun apa itu? RCTI. Ya kan? Di RCTI itu ada habis Isya, namanya sinetron tukang bubur. Siapa itu yang pergi haji 2 kali yang akhlaknya nggak baik? Tahu aja dia. Nah, ini kan tadi kan yang semestinya renungan. Kalau kita sudah pergi haji, akhlaknya lebih baik gitu ya. Kita pindah channelnya ke SCTP. Ada Ustadz fotokopi, ya kan? Ada ustazah yang kerjanya bolak-balik ke Mekah. Siapa namanya? Ustazah aja. Nah, ini kacau juga kan? Kalau yang udah pergi haji 3 kali siapa? Hafal banget semuanya teman-teman nih. Saya bukan hafal, saya nemenin istri saya. Oke, ini kawan-kawan, ini pergi haji semestinya tadi amal kita lebih baik, bukan sebaliknya lebih buruk. Nah, oke, ini kawan-kawan semuanya. Nah, ini tadi bicara tentang Islam. Jadi rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian pergi haji. Ini yang perlu kita lihat. Nah, kemudian ada yang aneh. Ada tadi yang malaikat Jibril yang menyamar jadi orang laki-laki yang bajunya penuh dengan putih, rambutnya dengan hitam. Dia nanya, dia benar. Kalau kata kita sotoy banget nih gitu kan. Ya kan, kalau kawan-kawan ada yang nanya, tiba-tiba dia nguji Anda kesel nggak kira-kira? Kesel nggak kira-kira? Wah, lumayan kesel. Ini ada orang yang tidak dikenal datang ke Rasulullah nanya. Rasulullah adalah orang yang dipercaya sebagai pemimpin agama. Tiba-tiba bilang, "Qola sadaqta, ente bener."
Umar itu kesel dalam hatinya kan. Ini orang datang tapi menguji kan. Dia nanya, dia yang betulin. Seharusnya biarin aja gitu kan. Kaulah sedap, kesel juga. Kemudian kaulah wajibna. Kemudian apa? Kami para sahabat itu heran, aneh. Apa yang menyebabkan aneh? Yas'aluhu, dia yang nanya, wa yusaddiqu, dan dia yang menjawabnya dan membenarkannya. Kalau dia jawab seperti itu kan, membenarkannya. Qala, kemudian dia nanya lagi. Pertanyaan yang kedua. Fahbirni anil iman. Wahai Muhammad, berikan informasi, kasih tahu ke saya apa yang dimaksud dengan iman. Apa? Iman itu apa kira-kira? Percaya. Percaya kepada saya, pada siapa aja? Kepada Allah, kemudian malaikat, kemudian kitab-kitab, kemudian Rasul dan hari akhir dan terakhir dan qadar. Itu yang dikategorikan rukun iman. Ini dalam hadis dijelaskan. Apa itu yang dimaksud dengan iman? Iman itu antu minabillah. Kita beriman karena Allah. Wa malaikati, dan kepada iman kepada malaikat. Wa kutubi. Apa itu? Kitab-kitabnya. Kitab-kitab apa aja? Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Ini yang dikatakan kita harus percaya. Nah, kawan-kawan semuanya warusuli dan para rasul. Kalau nimim ada yang tahu Rasulullah ini siapa aja nimim? Nabi Ibrahim, kalau kita pakai urutan nimim berarti apa? N apa? Nu. Terus I-nya Ibrahim, M Musa, I Isa, M Nabi Muhammad. Ini yang dikatakan Rasulullah ini, dan masih banyak yang perlu kita lihat. Kemudian wal yaumil akhir, hari akhirat. Ini kalau perkiraan dari orang orang Amerika, apa perkiraan Maya ya, kemudian suku Maya, kiamat terjadi tahun berapa? Terbukti orang dalam hadis Rasulullah nggak tahu kapan kiamat, tapi tanda tanyanya sudah ada. Di antaranya apa? Bangunan pada berlomba-lomba dalam membangun. Ini yang syarat-syarat yang di antara tandanya tentang kiamat. Nanti ada Dajjal dan seterusnya, itu tanda-tanda. Walaupun kita nggak tahu persis kapan akan kiamat, tapi kita sebagai umat Islam yakin kiamat itu pasti. Nah ini kembali, engkau benar. Nah ini kemudian yang terakhir baru ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu yang secara sederhana bicara tentang akhlak ini. Apa itu? Anta budallah karena kata rau, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Jadi saat kita beribadah itu akhlak terhadap Allah. Kita bayangkan bahwa Allah melihat kita. Tapi kalau kita nggak bisa, yakin fa'ilam takun daro, kalau kita nggak bisa lihat Allah, fa'innahu yaraka, bahwa sebetulnya Allah melihat kita saat kita beribadah. Ini yang secara sederhana nih kawan-kawan semuanya. Islam itu tadi ada 3 ya. Yang pertama apa? Akidah, syariah, akhlak. Akidah namanya iman. Syariah adalah Islam. Akhlak adalah ihsan. Jadi sekali lagi saya ulang. Akidah apa nih? Iman. Syariah, Islam. Kemudian ini ihsan, akhlak itu. Oleh karenanya kawan-kawan kalau bicara tentang syariah itu bukan hanya ibadah aja. Tetapi kita tadi bermuamalah, kita berbisnis, kita dalam bidang politik, bank, asuransi, itu juga kategori syariah itu. Jadi syariah sekali jangan dibatasi cuma ibadah saja. Kalau ibadah kita udah yakin. Ibadah ada yang wajib, ada yang sunnah. Muamalah termasuk dalam ekonomi Islam. Nah ini kawan-kawan semuanya, ada hal yang perlu yang membedakan. Apa bedanya ibadah dengan muamalah? Kalau dalam ibadah itu kita tidak boleh melakukan sesuatu yang baru. Artinya apa? Haram kecuali ada dalil yang membolehkan mewujudkannya. Artinya contohnya, sholat subuh berapa rakaat? Sholat subuh 2 rakaat. Nah tiba-tiba kawan-kawan semuanya, sholat subuh 2 rakaat karena Anda badannya kuat, tiba-tiba dirubah 3 rakaat, boleh nggak? Nggak boleh, itu haram. Ini kategorinya ya. Kalau ibadah nggak boleh
berubah-ubah. Tapi kalau muamalah boleh, dalam berbisnis boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Contohnya ya, bisnis bakwan boleh nggak bisnis bakwan? Nah, kecuali ada yang bilang, contohnya bakwan dicampurin daging babi boleh nggak? Nah, ini yang berarti tidak boleh dalam bermuamalah. Nah, nih kawan-kawan semuanya, ini tadi sudah kita bahas. Ini iman yang tadi kategorinya tadi apa? Akidah. Islam adalah apa tadi? Syariah. Ihsan adalah akhlak. Ini akidah, ini syariah, kemudian akhlak. Nah, kemudian kita lihat akidah tadi iman, syariah, Islam, akhlak. Nah, dalam syariah namanya fikih. Namanya apa? Ibadah dan muamalah. Nah, ini kemudian yang kalau muamalah tadi yang dikategorikan lengkap tadi bukan hanya bahas tentang bisnis saja, bahas politik, bahas pidana, bahas perdata, bahas tentang hablum minan nas, sosial. Dalam ekonomi ada juga, ada produksi, kita dia Islam juga mengajarkan jangan memproduksi yang haram gitu ya. Konsumsi ada nggak misal mengajarkan? Jangan minum yang haram. Perdistribusi dalam Islam boleh nggak? Kalau kita sudah cukup hartanya, wajib zakat. Nah, kemudian dalam keuangan itu ada dua ya. Ada yang bank non bank. Bank juga ada dua lagi. Ada yang kategori bank syariah ya. Bank syariah itu yang kategori bank syariah, ada yang BPRS. Ini yang kategori. Kemudian kalau non bank, apa saja yang non bank? Asuransi. Kemudian apa lagi? Pegadaian. Kemudian apa lagi? Ya, kita bisa lihat itu banyak sekali. Pegadaian, asuransi, kemudian termasuk BMT juga termasuk model yang kategori non-bank. Ini nanti termasuk kalau kita lihat ada yang Islamic Financial Market, ada yang nanti pasar modal syariah, ada yang kategori bank, ini ada yang kategorinya adalah takaful dan lain sebagainya. Ini yang dikategorikan Islam itu agama yang lengkap, menyangkut seluruh aspek kehidupan kita yang kita pelajari. Nah, ini yang kita bisa lihat tentang Islam agama yang lengkap. Nah, kalau yang terakhir yang kita bahas, Islam agama yang universal. Ini juga tadi kita singgung ya. Apa itu universal artinya? Artinya menyeluruh. Bukan hanya muslim saja, tetapi non muslim ya. Contohnya bank syariah banyak yang menggunakan non muslim. Saya punya kawan meneliti, dia tesisnya di daerah Harkomangga 2. Kebanyakan orang Cina kan di sana ya. Ternyata nasabah di sana itu kebanyakan orang non muslim, orang Cina. Pas ditanya kenapa Bapak kan non muslim tapi memeluk mempraktekkan bisnis syariah dengan bank syariah. Ternyata Islam itu adalah universal. Islam itu memberikan keuntungan yang besar. Itu non muslim memiliki nasabah loh ya, tabungan rekening. Sekarang saya tanya, anak-anak Perbanas pada punya rekening bank syariah nggak nih? Nah, tuh kita yang muslimnya aja belum yakin. Yang non muslim yakin. Ini universal bermakna dapat diterapkan dalam setiap waktu dan setiap tempat sampai akhir nanti. Universalitas juga artinya tadi itu tidak membedakan, fleksibel. Apakah hanya muslim saja, tetapi non muslim juga bisa iya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaat dari kita semuanya. Ala kulli hal, sekali lagi, Islam adalah agama yang bersifat terbuka, di mana Islam selalu memberikan keluasan kepada umatnya untuk berpikir ke depan dalam rangka mencapai tingkat peradaban dan kemajuan yang lebih baik. Sekali lagi, Islam merupakan agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam, yaitu bagi sisi dunia ini. Baik, terima kasih, kita tutup dengan doa penutup majelis. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.